Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin wa ala kulli niyatin khalisun insyaallah dunya wal akhirah bi kitabih wa ala wasallati wa khususnya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya jami' mu'atibina wa ustadina wa jami' panajasana khususnya jami' syekh masyayikh sehingga dia Abdul Wajib Bas Syahina Sayyid Hasan bin Soleh Biridullah Ta'ala wa bisafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, wassalatu kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terhormat para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan dan banyak rezeki. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi dharain amin. Innar rajula sak temene wong lanang minna saking kita. Idza arada nalikane ngarep sapa si rajul ayyu qabila. Nyentuh marek sapa si ar-rajul malikan ing raja au ra'isan atau pemimpin. Tajam malah komoko pepais sapa si gawe pepais sapa si ar-rajul limuqa baladihi karena madhepe si malikan au ra'isan wa aqbalah madhep sapa si rajul alaihi ngatasi malik au ra'is bi kulliyatihi wa sam'ihi wa basarihi. Artinya ketika seseorang musannif atau pengarang kitab ini menggambarkan, memberi gambaran bahwa ketika seseorang laki-laki, seseorang itu ingin menghadap kepada seorang raja atau menghadap kepada seorang pemimpin, tajamma dari muqabadatihi, berusaha dia itu sebaik mungkin untuk sopan, bertata krama, berakhlakul karim, wa aqbal alaihi bi kulliyatihi wa sam'ihi wa basarihi. Sebaik mungkin, sesopan mungkin memasang pendengaran, mendengarkan dan melihat. Kemudian wa innal musalli yaqifu amama Allahi malikal muluk. Dan ketika seseorang sholat itu menghadap bukan raja lagi, artinya raja dari segala raja. Yunajihi bikalamihi, dan kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yarahu, bahwa Allah itu berbisik dan merasakan bahwa Allah itu melihat kita. Kalaulah kita menghadap sesama makhluk, menghadap orang tua, guru, ataupun raja, ataupun pemimpin, itu dalam keadaan yang baik, sopan santun, bagaimana ketika kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu memandang kita, wa yasma'uhu, memandang dan mendengarkan, bahkan perkataan mulut, perkataan hati itu didengar
didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu sirrahu, dan mengetahui segala apa yang tersimpan pada diri kita. Wa 'alaniyatahu falyuraqib bil khusu'. Maka kita itu harus mengamati, harus memperhatikan bil khusu'i, dengan keadaan yang khusyuk, tunduk kepada Allah, wal mahabbah, rasa cinta, wal khaufi, takut, wal rija, dan berharap, warruh, berarti senang, warruh, dan merasa takut, arubah, demen itu suka itu. Jadi dibalik kalimat ini, ketika kita itu pengen khusyuk, pengen ada rasa di hadapan Allah, ketika menghadap Allah dalam keadaan sholat atau keadaan berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka timbulkanlah rasa takut itu di pada hati kita, wal mahabbah, dan timbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk menjadi khusyuk, tunduk, itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar timbul rasa cinta, maka rasakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah rasa cinta itu, bahwa kita itu berada di atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa berjalan, orang tak bisa berjalan. Orang tak mempunyai kecukupan, kita mempunyai kecukupan. Wal khauf, timbulkan rasa takut. Untuk cara-cara untuk takut tersebut berarti dengarkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dan para aulia dan rasul. Innas salata bi qiyamiha wa ruku'iha wa sujudiha wa azkariha wa jami'i harakatiha ibadatun lillahi. Bahwa semua gerakan berdiri, ruku dan sujud, zikir, semuanya itu merupakan ibadah. Itu adalah bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'nil inqiyad al-kamil wa ta'atan wal istislam li rabbil alamin. Artinya ibadah ruku, ibadah berdiri, sujud dan zikir, semua harokat, semua pergerakan tubuh dalam sholat, al-inqiyadul kamil, itu merupakan satu kesempurnaan bahwa kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taatnya kita kepada Allah, wal istislam li rabbil alamin, dan pasrahnya kita kepada Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Caranya bil tisari awamihi, yaitu mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah, wajtina binawahihi, dan menjauhi segala larangan Allah, madal hayati, selama hidup kita di alam dunia, wa fi jami'il azminati wal amkinah, dalam keadaan apapun, di waktu apapun, dimanapun berada. Jadi tak hanya ruku, sujud, berzikir dan bergerak tok di dalam sholat itu. Ketika ingin sempurna, maka bimtisali awamirihi, mengikuti segala apa yang diperintahkan Allah. Yang diharamkan tak dilakukan, yang halal dilakukan, yang wajib dikerjakan. Imam Al-Ghazali mengatakan, qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi Ihya, dalam kitab Ihya fi Fadilatil Khusyuk, dalam bab khusyuk, qala Allah Ta'ala wa aqimis shalah
Dirikanlah sholat dzikri untuk ingat kepadaku, untuk mengingatku, lakukanlah sholat. Wa qala ta'ala wa la takum minal ghafirin. Dalam ayat lain juga dikatakan, janganlah kau termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Dan janganlah kalian melaksanakan sholat wa antum sukara dalam keadaan mendem, mabuk, mendem, mabuk, tak minum tapi mabuk maksudnya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kau menyadari, tahu apa yang kalian bicarakan. Maksudnya jangan hanya membaca tok dalam sholat itu, pahami apa yang kalian baca, maksudnya seperti itu. Kil sukaro min kasratil ham, makna daripada mabuk itu adalah atau lupa mendem. Itu adalah kasratul ham, artinya banyaknya pikiran, banyaknya berpikir tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakil min hubbid dunia. Dikatakan pula makna sukaro wa antum sukaro. Makna sukaro itu adalah hubbud dunia, saking cintanya dengan dunia sehingga dia lupa dalam sholat apa yang dia katakan. Mudah cepat waktu udah masuk contoh cepat-cepat sholat. Wa qala wahbun al-murabbihi zahiruhu fa fihi tanbihun ala syukri dunya id bayyana fihi illah faqala hatta ta'lamu ma taqulun. Wa kam min musallin lam yashrab khamran wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholatihi. Kata para ulama, berapa banyak orang yang sholat itu dia tak minum khamar wa huwa la ya'lamu ma yaqulu fi sholatihi, tapi dia tak menyadari apa yang dia katakan dalam sholat itu. Sama dengan orang ngigau tidur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'atain lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Fadilahnya ketika seseorang itu sholat 2 rakaat lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in min ad-dunya, dia khusyuk, fokus kepada segala apa yang dia baca, yang dia ucapkan. Apa kata Rasulullah SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dihapus segala dosa-dosanya. Warwi anillahi subhanahu wa ta'ala fil kitab as-salim annahu qala laisa kullu musallin ataqabbal sholatahu innama aqbalu sholata man tawadda'a li udmati. Dalam hadis qudsi ya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan laisa kullu musallin, tak ada orang yang sholat ataqabbal sholatahu, aku terima sholatnya, innama aqbalu sholata man tawadda'a, hanya menerima sholatnya orang-orang yang tawaddu, yang membesarkan, mengagungkanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yatakabbar ala ibadi, dan dia tidak merasa bangga, tak takabur, tak sombong kepada hamba-hambaku, amul fakir, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang fakir al-jari liwajhi, itu karena aku. Jadi artinya tadi itu bahwa sholat itu bukan hanya rukuk, sujud,
tapi juga mengikuti apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu juga menjaga hubungan antar sama manusia. Lam yatakabbar ala ibadi, artinya tak sombong kepada hamba-hambanya, memberikan makan al-jadi di wajhi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cuma sembahyang tok, khusyuk bagaimana pun dia, tapi kalau tak peduli dengan sesama makhluknya Allah, itu juga tidak dikatakan sempurna. Waqad sabaqat laka minhur rahmah qabla khalqika wa taswirika. Nah, ini makna yang agak ekstrim Pak ya. Oh, yang kuningnya agak-agak nyaman, laksanaannya itu agak-agak tidak ribet Pak. Tapi kalau yang ini tentang apa itu makna, tentang pengamalan dan merasakan apa makna daripada kalimat-kalimat sholat secara detail, lebih detail. Artinya dari bismillah kita mengatakan, kemudian kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah artinya kita diajarkan oleh Allah untuk mengetahui bahwa apa yang ada di alam dunia ini itu karena itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dari Allah dan harus disyukuri. Oleh karena itulah puji syukur itu milik Allah, karena semua kita ini berada dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam teluk itu nikmat dalam langit dan bumi. Kemudian kita mengakui bahwa nikmat itu Rabbul Alamin, yang mempunyai nikmat itu adalah Allah. Allah itu Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih dan maha sayang. Bagaimana kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam Al-Fatihah tersebut. Apa buktinya kalau Allah itu maha kasih, maha sayang? Karena kita ini kan dikalahkan pikiran, itu mau yang dimaksud kasih sayang Allah itu, berilah saya ini kekayaan, jadikanlah saya ini bupati, jadikanlah saya ini pemimpin, orang terkenal, masyhur di mana-mana. Itu maksud kita, akal kita maksudnya Pak. Namun yang sejatinya adalah fala fatlaqidu fihi makna akhar ghairul ladzi la hibatu awwala marrah wa huwa annahu subhanahu wa ta'ala alladzi ahallaka ja'alaka bi rahmatihi ahlan. Jadi sayangnya Allah kepada kita, buktinya itu adalah ja'alaka bi rahmatihi ahlan, bahwa Allah itu telah mengakui kita sebagai keluarganya. Lil wuqufi baina yadayhi, ketika kita melaksanakan sholat itu sudah Allah itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu berupa menganggap kita sebagai ahlan, keluarga, ma'awujudi awsofin, sedangkan kita itu tak pantas sekali untuk berada di sisi Allah tersebut ketika dalam sholat. Karena kita itu orang yang hina, merasa rendah, merasa hina. Artinya tak mungkinlah saya berada di sisi Allah. Tapi sejatinya ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu artinya kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu huwal karim bikal mi'al umik, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurnya luar biasa karena apa? Karena Allah itu sudah menganggap kita sebagai ahlul, keluarga, meskipun kita itu dalam keadaan selalu salah dan khilaf. Itulah yang dimaksud dengan Ar-Rahman.
Ar-Rahman dalam sholat. Kalau sudah ahlan Allah, menjadi keluarga Allah, semua apapun yang kita inginkan, insya Allah pasti Allah sediakan. Jadi kenapa itu tidak ada fungsi bagi diri kita Ar-Rahman tersebut? Itu karena ketidak istiqomahan kita di dalam hati ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi pokok-pokok ini, kalau Allah tak berkehendak, tak akan bisa mengucapkan Allahu Akbar, tak akan bisa kita melaksanakan sholat kalau bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita bisa bersolat itu karena Allah, bisa menyembah kepada Allah itu karena Allah itu sudah menjadikan kita sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senangnya hati, jangan pernah bersedih, karena ketika kita mampu bersujud, mampu melaksanakan sholat, itu sudah luar biasa. Tidak ada lawannya lagi. Ar-Rahim, ketika mengucapkan Ar-Rahim, bika ma'adha'fika wa 'ajzika wa naqsika. Kita ini lemah dan juga banyak kekurangan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap Ar-Rahim kepada kita. Al-Qiyam biwajibatil ubudiyyati wa huquqil rububiyyah, dalam segala ibadah yang wajib maupun yang sunnah kita selalu kekurangan, tapi tetap Allah itu mengatakan Ar-Rahim. Ketika kita ingin sholat, bertemu kepada Allah, bersilaturahmi kepada Allah, maka tetap tidak ada dipandang aku yang ada kekurangan pada diri kita itu. Ya Allah, tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Qad sabaqat laka minur rahmah qabla khalqika wa taswirika. Sebelum kita ada pun rahmat Allah itu sudah ada pada diri kita. Wadhalika Ar-Rahman itu apa? Rahmat itu adalah iradatu isalil khair, yaitu kehendak Allah untuk memberikan sesuatu yang baik. Wal iradatu sifatuhul qa'imatu bidzatihi subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, maka al-qa'im selamanya akan menjadi baik. Sekali masa ngomong tak banyak-banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat kepadanya, kasih sayang. Malah dia yang tak habis-habis, uyuh, datang terus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memulai rumah itu yang uyuh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu lah. Untuk memulai menabung tersebutlah yang susah. Ketika saldo dah naik, santai. Jadi jangan kata orang, jangan ikut orang yang sudah sukses, saldonya dapat santai. Begitu juga dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah itu sudah selalu istiqomah. Kama qala al-Izzu bin Abdis Samad, jami'atun li jami'il muradati minar rahmah. Segala sesuatu kehendak yang berupa rahmah, kehendak yang berupa cintanya Allah kepada makhluk, wal bughdu dan bencinya Allah, wal ridha dan ridhonya Allah, was-sukhtu dan murkanya Allah, wal qurbu wal abdu wa kullu dzalik muta'allaqun bil iradah, wa iradatuhu subhanahu wa ta'ala wahidatun, wa innamal ikhtilaf fihi fi muta'alliqatiha, fa idza ta'allaqat iradatuhu bil birri wal lutfi wal in'am tusamma rahmah. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah yang baik, wal lutfi dan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita berdosa besar tapi Allah tak langsung menghukum kita.
kita. Wal in'am, Allah selalu memberikan nikmat kepada umat manusia. Yusamma rahmah, itu yang dikatakan rahmat. Yang muslim maupun yang non-muslim nampaknya itu selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dibelah, dibikin gempa bumi. Kan boleh jadi karena Allah itu berkuasa, tapi Allah tidak seperti itu. Allah tetap menghendaki rahmat. Wa idza ta'allaqat bil qurbati waz zulfa wal karamah lil abdi tusamma mahabbatan. Ketika kehendak Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mendekati, memuliakan, maka itu dikatakan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk tersebut. Kembalinya kepada yang tadi, yaitu ketika kita sholat, ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya Allah itu menganggap kita sebagai keluarga, artinya memuliakan kita. Maka itu dikatakan mahabbah, cintanya Allah kepada kita. Apa yang tidak patut kalau kita itu tidak mensyukuri kehidupan yang ada. Wa idza ta'allaqta bil uqubat itu sama ghadaban. Dan ketika Allah menghendaki seseorang makhluk, semua makhluk itu disiksa, maka itu dikatakan kemurkaan Allah, kehendak Allah yang Allah murka. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Wa ib'ai afni fi mulkiyati il khassa bi syu'urika wa ihsasika bi qaulika maliki yaumiddin. Kemudian setelah kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita kemudian membaca Maliki Yaumiddin. Dari segi bacaan, di qasril mim Maliki, yaitu membaca panjang, membaca pendek maksudnya. Qasril mim dibaca pendek pun boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin boleh. Wa fi qiraati maliki yaumiddin ba'dal mim fi bimaddil mim fihi, dibaca panjang pun boleh. Tapi yang masyhur itu adalah maliki yaumiddin. Di Haramain, di Mekah, Madinah itu ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Itu dari segi baca. Fataqul wa anta fi hadhil hal ka'annaka waqifun fi dhalikal yawman. Rasakan ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, yaumun majmu'un lahun nas, bahwa di hari itulah semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yaumun mashhud, itu adalah hari yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ayyun bi'ain basar basiratika ahwaluhu, dan kita harus bisa memandang merasakan terjadinya hari kiamat itu seperti apa. Maliki yaumiddin wa faraghun nas fihi, dan golongan-golongan manusia di hari kiamat tersebut. Wasyamsu yudnuna min ru'usihim, saking panasnya matahari itu terasa dekat, seakan-akan terasa dekat di kepala. Wa hum waqifuna la yatakallamuna, di hari itu
tidak ada bisa yang berbicara, tak bisa lagi berdusta. Yauma tubla syara'ir, segala rahasia di waktu itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan Malik Yaumiddin, Allah itu yang Maha Aja. Nah, kalau di hari ini tidak ada tawar-menawar. Kalau sekarang masih bisa kita tawar-menawar, tidak semuanya tak aku masih nyata-nyata masih melakukan kemaksiatan, makan yang haram, itu masih enak. Tapi ketika sampai kepada kalimat Maliki Yaumiddin, akulah raja sekarang, siapa yang sombong? Mana orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana orang yang sombong? Mana orang-orang yang aku? Hari ini tidak ada raja selain daripada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Habis dah, murka betul lah, marah betul lah. Habis dunia pun digulung-gulung, pecah belahkan semua karena sudah tidak lagi membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang nampak beribadah tapi hatinya busuk, itu lah oleh Allah Subhanahu wa taala dikiamatkan. Jadi yang memanjangkan dunia, yang meremajakan dunia itu manusia. Tuhan tinggal melihat, kalau kau tak menyembah kepada Aku, hancurkan ini tempat-tempat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yatakallamuna, mereka tak bisa berbicara di hari kiamat itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dalam surah Yasin dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari itu, di hari kiamat itu, mulut mereka kami kunci, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi semua ngomong itu, ngomong apa? Yang ngomong itu adalah wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang berbicara. Nah, ini giliran tangan. Dulu sewaktu di alam dunia, tangan kau perintah, diperintah dengan mulut, be, disuruh ngambil bujuran tangan. Tapi kita balik nanti di hari kiamat, tangan itu yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, saksi, kaki menjadi saksi. Itu tinggal diam, tidak bisa apa-apa lagi ketika hari kiamat. Wa khasa'atil aswat lirrahman, dan pada hari itu mereka mengikuti panggilan suara, panggilan lirrahman, ada bisikan suara dalam telinga. Mengikuti itu, falatas ma'illah hamsa, dia hanya mendengarkan suara bisikan seperti bisikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa apa-apa, berkumpul semua dalam keadaan seperti lahir, bertelanjang semua di pada mahsyar. Wa yawma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa, dikala itu ruh dibangunkan, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu shaffa, dan para malaikat pun berbaris, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman, tak akan bisa berbicara kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataran nas wa hum barizuna li rabbihim, berbaris itu macam itu upacara. Siap, gerak. Yawmahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'un, fatasma'u munadi yunadi limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Siapa sekarang yang merasakan menjadi raja? Siapa raja sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, innahul mutabarrid bimaliki dzalikal yaum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa pada waktu itu. Qauluhu inda kasfil yaqin, artinya tapi masih ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara, untuk memohon. Nah,
Ahmad itu tadi. Karena syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada kesempatan kita untuk menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qawluhu inda kashfi ainil yakin yaumal qiyamah. Lianna fihi yankashifu lil ibad kullu ma kana masturan fid dunya. Semua yang tertutup di alam dunia ketika hidup di alam dunia, kelak di hari kiamat itu semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yujadu fihi kufrun, di situ tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kekufuran. Adatna balinnas jami'an yu'minuna wa yuqinuna wa yubsiruna wa yasma'una. Semuanya umat manusia di hari kiamat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tak beriman. Dan nampak penyesalan datang di akhir perbuatan. Itu sudah memang biasa. Yu'minuna wa yuqinu wa yubsiruna. Mereka yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa. Wa yubsiruna, dan mereka pun melihat adab-adabnya Allah. Wa yasma'una, dan mereka mendengar suara jeritan, pekikan, suara siksaan dari dalam neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Walau tara idil mujrimun, kalaulah kau melihat orang-orang yang berdosa, nagisuna, menundukkan kepalanya, inda rabbihim, kepada Allah Subhanahu, tunduk kepada Allah. Benar ya Allah, saya menyesal, saya lupa ketika hidup di alam dunia. Apa kata dia? Rabbana absarna, ya Allah, mataku telah melihat azab, wa sami'na, dan telinga kami telah mendengarkan suara siksaanmu, ya Allah, farji'na, maka kembalikanlah kami. Waragi, mana bisa ditawar-tawar lagi. Itulah yang dimaksud dengan maliki yaumiddin. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwa Dia Allah yang Maha memiliki, Dialah Maha Raja dari segala raja. Farji'na, maka kembalikanlah kami. Semuanya, dari binatang, manusia, jin, semua mau beramal soleh hidup lagi ke dalam dunia. Berarti yang paling baik dunia akhirat. Dunia lah yang udah mati di hari kiamat pengen hidup lagi ke dalam dunia. Macam mana kita bisa frustasi, bisa galau ketika hidup di dalam dunia itu. Yang mati Pak minta hidup lagi. Ini firman loh. Firman Allah ini. Bukan hadis, bukan kitab. Tapi Allah yang menjelaskan. Jadi Allah langsung yang menjelaskan. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami dah melihat. Nyesal kami pisah. Wasami'na, dan telah mendengar kami suara azab, siksaan. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke alam dunia. Yang di akhirat ke dunia ini. Berarti kan ada sesuatu yang banyak tidak kita ketahui di alam dunia itu, terutama tentang rahmat Allah, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia inilah kita harus mengakui bahwa rahmat Allah itu memang dikhususkan kepada kita, diberikan keistimewaan itu oleh Allah, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kita itu dusta?
Jadi tidak ada maksudnya dengan kata-kata ini kita itu tidak menyalahkan kehidupan manusia siapapun itu di alam dunia. Tidak menyalahkan, sudah benar, tapi salahnya itu satu, antara hati dan pikiran kita ini Pak yang salah. Itu tidak ada orang udah sepuh, udah sekolah sana sini, masa salah, tidak ada. Yang salah itu antara pikiran dan hati itu ada celah nih Pak, pelapisnya sedikit ini Pak. Artinya ketika dia itu memandang, menikmati rezeki, menikmati harta dari Allah, itu tak diakui, tidak mengakui, khayal dia dengan harta tersebut, khayal dengan sesuatu yang indah tersebut. Dia tak kembalikan kenikmatan mata tersebut, tak dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengakui, udah sah-sah dia itu yang nyuci baju, dia itu orang rumah dan aku. Begitu ketemu dengan maknya hilang cerita. Kan begitu lah maksudnya. Hilang cerita orang rumah. Hanya ngopi tempat kamu, ya kan? Nah itu maksudnya. Kalau ibu-ibu tahu kan marah, murka lah bagi Tuhan, kan gitu. Cuma sekilas dalam hati itu, alhamdulillah. Inilah nikmatmu ya Allah. Tidak perlu kita harus siapkan panjang-panjang lebar, tidak perlu. Mengartikan Al-Quran harus panjang lebar secara detail, tidak mungkin apa. Cukup kata para alim ulama itu maknanya Al-Quran itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Udah gitu toh. Terkecuali mau apa? Di pesantren menjelaskan secara detail tentang pengajian. Boleh. Tapi kalau kita mau udah jelas itu memang tak tahu arti gimana? Kembalikan kepada Bismillah. Semuanya yang ada dalam Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Kau pusing-pusing. Saya ditanya, kenapa artinya ini? Itulah wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beres. Pusing-pusing. Jadi sedikit kesalahan ini sedikit. Tipu daya itu yang dimaksud tipu daya. Hati tidak sinkron dengan pemikiran. Linkisafi hijab anhum, karena hijab itu sudah terbuka ketika di hari kiamat itu. Dalam ayat lain disebutkan yauma tubla sarair, di hari itulah segala rahasia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itulah mulut-mulut tak bisa berkata, manusia pun tak bisa berdusta, tak bisa apapun tidak. Karena hijabnya dengan Allah itu nampak. Sekarang ini kita tak menyadari hijab-hijab apa. Wawudu'il haqqil mubin walaki yawma idin la yanfa'u nafsan imanuha. Dan ada gunanya nih Pak. Kesadaran, keimanan pada waktu itu tidak ada guna lagi. Lam takun aman tuh bidar dunia, aman tahbi bidar dunia. Itu tidak beriman ketika kita hidup di alam dunia. Ketika nanti dia iman, itulah iman yang sebetul-betulnya iman di hari kiamat itu. Tapi tidak dianggaplah. Kau tak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku bahwa azabku itu ada, hari kiamat ada. Kau tak beriman kepada, tak percaya. Tak ada guna waktu itu. La yanfa'u nafsan imanuha, imannya tak peduli. Apa kata Allah? Yauma ta'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Di hari kiamat itu sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanfa'u nafsan imanuha. Ayat-ayat apapun dibacakan, disebutkan, aku sudah percaya ya Allah bahwa firman-Mu yang seperti ini tidak bisa kita, gitu. Lambat, tidak bisa kita. Nah, untung banyak selawat. Ini banyak selawat, kadang-kadang selawat dibid'ahkan. Wah, ini kacau.
Nggak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat kita kaji bersama. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Satu kata untuk hari ini, orang bisu ingin mengaji, orang tuli pun ingin mendengarkannya, orang buta ingin melihatnya, dan kita yang sempurna malah dibutakan oleh dunia. Tanam bunga, tanam kuis, tumbuh subur berlapis-lapis, bukan karena materi habis, namun karena waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.